Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah Yasin pada orang mati kalian. Ada lagi riwayat man dakhalal maqabir faqara surata Yasin khaffafallahu anhum yauma id wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Siapa saja yang masuk area kuburan lalu membaca surah Yasin, maka dia diberikan pahala sebanyak jenazah yang ada dalam kuburan itu. Kemudian ada ucapan dari Al-Imam Ibnu Katsir, man dawama ala qiraatiha kullalailatin summa mata syahidan. Siapa yang rutin membaca Yasin tiap malam kemudian dia mati, Allah berikan pahala syahid. Dan siapa yang membaca Yasin di sore hari setelah maghrib, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, keceriaan sampai besok paginya. Yang terkait keutamaan surah Yasin semuanya lemah alias dhaif. Kalau ada yang rutin baca surah Yasin tiap malam atau tiap malam Jumat, ada hadisnya anna ahabbal amal ilallah adwamuhu wa in qalla, bahwa amal perbuatan itu yang paling bagus menurut Allah adalah yang rutin walaupun sedikit. Ini cara bacanya dulu Pak. Yasin, ya-nya 2 ketukan. Yasin, sinnya boleh 5 boleh 6. Nah, kalau dalam bacaan Imam Hafiz diizharkan. Yasin wal Qur'anil Hakim, walaupun nanti ada bacaan yang juga dari Nabi diidghamkan. Yasin wal Qur'anil Hakim, boleh dua-duanya, tetapi yang populer di kita Yasin wal Qur'anil Hakim. Maka Yasin yang pertama tidak ada maknanya, yang kedua maknanya hanya Allah yang tahu, yang ketiga ada yang bilang ini adalah nama Nabi Muhammad. Apapun itu, Yasin adalah bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Kemudian wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Al-Quran itu penuh dengan hikmah Pak. Saking banyaknya hikmah, ilmu, manfaat yang ada dalam Al-Quran, 15 abad Al-Quran diteliti, dikaji, ditafsirkan, tidak pernah habis. Ayat selanjutnya, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau pasti termasuk orang-orang yang diutus. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang dinyatakan sebagai nabi dengan sumpah. Lalu al-mursalin itu apa? Nah Bapak Ibu sekalian, ada istilah rasul, ada istilah nabi. Ada apa yang membedakan antara nabi dengan rasul? Kalau rasul punya syariat, nabi tidak punya syariat. Kita minta tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Quran surah Yasin menjelaskan innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, bahwa yang disebut jalan lurus yang kita minta di surah Al-Fatihah adalah jalan yang ditunjukkan, diajarkan, diteladani oleh Nabi Muhammad. Tanzilal azizir rahim, diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan maha penyayang. Ayat ke-6, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan, karena itulah mereka lalai. Kalau konteksnya pada Nabi Muhammad itu nenek moyangnya tidak ada yang memberi peringatan, Pak. Nah, di sini litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, bagi orang-orang yang lalai. Nah, ayat ke-7, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, sungguh telah pasti berlaku ketetapan Allah bahwa kebanyakan mereka tidak beriman. Bapak Ibu sekalian, kalau mau berdakwah, mau ngajak orang menjadi baik, ayat ini harus dipegang supaya kita tidak galau. Ayat ini bilang ala aktsarihim fahum la yu'minun, kebanyakan orang itu tidak beriman. Artinya kalau Bapak mau berdakwah, mau ngajak orang menjadi baik, ekspektasinya adalah gampang dakwah, itu gampang kecewa. Yang ada adalah faktanya orang lebih banyak yang tidak menerima ajakan baik daripada yang menerima. Ayat ke-9, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun, sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka
diangkat ke dagu sehingga mereka tertengadah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami buat di depan mereka, di sisi kiri kanan mereka ada dinding, di belakang mereka ada dinding, lalu kami tutup mata mereka dan mereka tidak melihat. Orang tahu itu salah, orang tahu itu berbahaya, tetap dilakukan. 10. Wasawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi ada orang yang mau diingetin gak diingetin gak ada manfaatnya. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Ketika ada ajakan menjadi baik, ada dakwah yang disampaikan, maka yang bisa menerima adalah man ittaba'a dzikra, orang yang mau ikut pada peringatan, wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Salah satu syaratnya dia takut pada Allah secara ghaib. Apa maksud takut pada Allah secara ghaib? Maksudnya adalah ada atau tidak ada pengawasan, dia tetap takwa. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Salah satu doktrin terpenting dalam agama, semua agama adalah kebangkitan. Orang yang mati akan dibangkitkan lagi. Mau konsepnya reinkarnasi, mau konsepnya kebangkitan sebagaimana yang kita yakini, tapi semua agama punya konsep kebangkitan setelah mati untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahwa kami akan tulis semua yang mereka telah kerjakan selama hidup dan amal-amal yang masih ada setelah mereka mati, namanya athar. Semuanya akan ada dalam catatan yang kokoh, ahsaynahu fi imamin mubin. Maka apapun yang kita kerjakan dan apapun yang masih berlangsung setelah kita mati, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah motivasi kita untuk bisa berbuat baik dan mengajak orang lain berbuat baik. Karena kalau kita berhasil mengajak orang lain berbuat baik, maka kita dapat pahala selama orang itu berbuat baik. Kita ngajarin orang baca Quran, selama dia baca Quran kita dapat pahala. Kita ngajak orang sholat berjamaah di kantor, kita ajak ke musola kantor, selama dia sholat karena kita ajak, kita dapat pahala terus.